Dan untuk nomor rangka juga masih tetap standar ya, masih ada di sini nih. Nah, jadi kalau JTX itu ada di sini bosku ya. Tutup apa nomor rangkanya ada di depan. Untuk bagian belakang sini nggak bakal ada. Itu ciri-ciri JTX ori ya. Nah, halo bosku, selamat sore. Dari Aceh. Tes finishing udah semua. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Imam Kawasaki 96 tentunya bosku ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, dan yang sedang nonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke bosku ya, selamat malam, selamat beraktivitas seperti biasa. Yang sedang beraktivitas ya, yang sedang beristirahat, yang sedang beristirahat. Oke, kali ini saya ditemanin Bung Reki. Bung Reki ini setelah kurang lebih 1 bulanan sakit ya. Ini karena ada kurusan nih dikit nih. Nah, Bung Reki andalan, terus ditemani juga bersama Koh Ajul. Koh Ajul selaku owner Ajul Clothing ya. Dan bersama Om Badrun dan Om Basirun. Oke. Nah, oke, malam ini seperti biasa bosku ya, Imam Kawasaki bersama kru setelah menyelesaikan misi kembali. Tapi kali ini misinya sedikit berbeda bosku ya, karena di owner atau di unit yang sebelumnya itu sangat kelopat-kelapet ya. Pokoknya di unit sebelumnya ini sangat berantakan dan amburadul ya. Sayangnya kemarin nggak saya video dulu sebelum kita bongkar. Pokoknya nanti saya ceritakan motor ini sebelumnya kayak gimana dan sekarang jadinya seperti apa dan habisnya berapa. Dan unit ini asli JTX warna biru ya. Jadi Ninja RRO JTX warna biru, dan menghabiskan total biaya restorasinya kurang lebih ini menghabiskan 45 juta. Pastinya banyak part yang diganti ya bosku ya. Pokoknya saya akan terus sampai habis. Bakal saya review, bakal saya sepilkan barangannya apa aja yang dipasang di motor ini dan harganya. Oke bosku, saya terus sampai habis, jangan saya skip ya. Oke, mantap. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me. Oke bosku ya. Nah, seperti biasa bosku ya, pokoknya jangan bosan-bosan buat teman-teman yang nonton video ini. Saya pokoknya selalu ngasih inspirasi buat teman-teman yang hobinya di Ninja 2 tak ya tentunya. Pokoknya saya akan sampai habis. Unit ini sekarang udah ganteng dan seperti baru. Dan unit ini menghabiskan kurang lebih 45 juta ya bosku ya. Yang pertama sendiri, unit ini pastinya kita repaint, atau restorasi ya. Kita udah full repaint plus coating. Ini warna biru standarnya dan strippingnya pun original. Pokoknya mantap. Untuk biaya repaintnya saja itu body plus kerangka, swing arm dan begitu berikut peritilannya itu di harga 6.500.000. Itu standarnya di Imam Kawasaki. Untuk kualitas cat jangan perlu dilakukan bosku ya. Kita menggunakan kualitas cat yang terbaik lah di kelasnya. Kita menggunakan fendrisnya menggunakan Siken. Pokoknya mantap dan dibalut coatingan dari Ajul, dijamin mantap. Pokoknya udah kayak daun talas, seperti efek daun talas, jadi nanti kena air langsung meluncur shoot gitu. Nah, mantap kan? Oke bosku. Nah, dari situ yang pertama ya, untuk bodi sendiri kemarin yang ganti itu hanya bagian V-grill. Karena V-grillnya itu kemarin
somplak, jadi kita ganti VIG grillnya saja. Untuk bagian tangki, bodi belakang, barong depan dan fairing kanan kiri bawahnya itu masih pakai yang lama, kita maksimalkan ya. Tapi untuk bodi bagian kasarnya ini kita ganti baru semua, original ya. Yang pertama itu dari bagian air scope. Untuk air scope sendiri ini kita ganti yang baru dan original. Terus bagian spakbor belakang, ini spakbor belakang kan kita ganti baru juga karena yang lama tuh cacat-cacat ya, kelopat-kelapet juga ya. Dan untuk bagian cover shock, di bagian tutup rantai itu kita ganti juga yang baru dan original. Pokoknya untuk bagian bodi-bodi kasarnya kita ganti ya, karena murah bosku ya, paling sekitar goceng lah, lebih dikit. Oke, di bagian bodi-bodi itu dia yang ganti dan yang di repaint bagian halusnya saja. Terus bagian kasarnya udah pasti kita ganti baru aja ya, karena murah. Karena kalau di repaint itu pasti hasilnya kurang bagus dan bakal dia retak ya, karena dia bahannya ini seperti bahan ember. Nah, kalau misalnya dicat itu nggak bakal tahan lama. Oke, yang kita repaint lagi itu bagian kerangka ya, bagian frame atau kerangkanya full kita repaint, seperti swing arm, kerangka full bagian dalam-dalam, terus shock diaker depan segitiga atas bawah. Terus bak mesin kanan kiri, bak magnet, tutup rantai, footstep depan belakang, pokoknya kita repaint semua, biar seperti baru dari dealer. Dan malam ini rencana kita kirim langsung ya, ini kurang lebih pukul jam 11 karena sekalian menunggu sahur, kita kirim ya. Oke bosku. Nah di sini juga yang ganti itu dari bagian spion itu baru juga kita ganti ya. Nah itu baru dan original, itu di harga 200 ribuan. Terus visor kita ganti juga, terus lampu sennya kanan kiri depan aja yang ganti ya, karena yang belakangnya masih bagus, itu kita ganti depan saja. Terus baut-baut full kita ganti baru. Terus yang untuk bagian bodi sih kita kasih yang original, dan bagian sedikit-sedikit pemanis ini karena yang ini masih bekas bawaan yang lama, jadi ini kita sesuaikan bagian depan-depannya ini kita ganti yang Pro Bolt. Nah mantap ya, rapih pokoknya. Motor ini udah siap gas dan siap buat ngabuburit besok. Oke. Nah untuk bagian mesin sendiri, motor ini kemarin sebenarnya udah lumayan kenceng ya, tapi ownernya ini risih dengan suara yang sedikit aneh. Mesinnya ini udah kita refresh juga, tapi bloknya ini udah ganti ke PDK Gold ya. Yang sebelumnya kan harusnya 1878, tapi ini kita ganti bloknya menggunakan PDK Gold, itu bawaan dari motor sebelumnya. Untuk kruk lasnya masih bawaan, yaitu kruk ZX, tapi kita ganti stang sehernya menggunakan P15. Jadi kruk lasnya masih tetap standar. Dan untuk nomor rangka juga masih tetap standar ya, masih ada di sini nih. Nah, jadi kalau ZX itu ada di sini bosku ya. Tutup nomor rangkanya ada di depan. Untuk bagian belakang sini nggak bakal ada. Itu ciri-ciri ZX ori ya. Nah, di resultan juga pun ada. Nah, itu dia bosku ya. Di motor ini pokoknya udah bener-bener refresh. Dan kemarin banyak yang nanya juga untuk ukuran velg atau sepatu. Untuk velg sendiri ini kita menggunakan velg RCB SP522. Untuk ukuran belakang sendiri ini di ukuran 300 kali 17. Nah, dan untuk bannya ini kita menggunakan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 110/70 ya, supaya kelihatan sedikit gambot, nggak terlalu gambot ya. Sebenarnya bisa dikasih ukuran 120, cuman ownernya pengen bulat, jadi kita kasih ukuran 110 saja supaya nggak terlalu gede. Nah, mantap ya, udah kelihatan bersih. Terus knob gear kemarin juga ganti karena knob gear yang lamanya tuh dudukan bearingnya oblak. Jadi sekalian ya, daripada nanti bermasalah gara-gara barang sepele, kita ganti semua. Dari as roda, terus klem-klemnya, bosing kanan kirinya, itu udah ganti semua. Baut-bautnya, pokoknya kita refresh seperti baru, kinclongnya, mantap. Dan untuk bagian depan itu velgnya juga sama, kita menggunakan RCB SP522 palang 6 ya, warna gold. Nah, di sini ukuran depannya itu ukuran 215 kali 17, dan untuk bannya itu saya kasih atau saya gunakan
sama Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 ya. Manis banget, cakep, nggak terlalu gambot dan tidak terlalu kecil ya. Jadi sedang dan cakep ngelihatnya sesuai dengan ukuran velgnya. Oke bosku. Nah di bagian itu kita kasih baru, bagian velgnya baru ya. Kalau untuk bagian pengeremannya ini masih peninggalan yang lama ya. Mas remnya ini menggunakan RCBS1. Ini nanti kita racunin ganti juga lah. Kita ganti juga menggunakan Brembo dan handle couplingnya Ako 1. Terus di sini bagian kokpit ini ownernya nggak suka terlalu rame, hanya pengen simpel-simpel saja. Nah ini kita menggunakan preloadnya dari WR3. Bot segitiganya pun kita ganti warna hitam supaya serasi ya. Untuk preload dan bot segitiganya ini kurang lebih 700 ribuan. Dan untuk holder kanannya ini kita ganti baru. Ini lumayan harganya. Ini di harga 1.250.000 nih holdernya. Ini saja nih. Nah, ini baru 1.250.000. Belum berikut gasnya, kabel gasnya. Kabel gasnya beda lagi ya. Untuk kabel gasnya sendiri yang original punya Ninja RR itu 185-an. Terus hand grip juga kita ganti menggunakan KJ yang original. Terus jalur setang kita juga ganti menggunakan yang original plus bautnya. Itu hand grip plus jalurnya itu 350-an ya. Mantap. Motornya udah kinclong banget seperti baru. Seger lah ya. Tutup tangki Taiga. Tidak lupa bos ya, karena ownernya pengen yang simple, nggak terlalu rame. Ya, ini biar simple. Ini kita menggunakan tutup tangki Taiga. Nah, ini yang original pastinya bos ya. Ini di harga 1.350.000. Nah, mantap. Dan untuk pengereman bawah, sendiri ini bagian depan. Untuk bagian depannya ini masih pakai bawaan yang lama. Ini kalau nggak salah Brembo kepunyaan Moge apa gitu, lupa saya. Nah, ini harusnya posisinya kiri. Cuman karena sayang mau diganti, kampasnya pun masih bagus. Nah, kita maksimalkan, kita bersihkan, kampasnya kita bersihkan kembali, udah bagus lagi. Bracketnya juga udah rapi, selangnya juga udah kita ganti menggunakan hel. Jadi fungsinya udah mantap. Untuk kaliper Brembo ini itu kurang lebih itu di harganya sekitar 3.500.000 sampai 4 jutaan. Mantap itu, pengeremannya juga cakep. Dan di depannya kita menggunakan FM Racing ya, itu ukuran 300 mili. Pokoknya dijamin mantep lah pengeremannya. Ini depan 4 piston monoblok, seger. Untuk di depannya itu di harga 1.400.000-an, seger. Untuk selang remnya kita ganti hel depan belakang, itu di harga 1.200.000-an. Ini kita custom ya supaya nggak kepanjangan. Nah ini rapi banget kan? Nih rapi banget. Likukan jadi nggak kepanjangan dan kependekan. Ini klem-klem seperti ini kemarin udah kita ganti baru semua. Ini terus as roda ini kita ganti baru semua. Mantap. Seger. Untuk footstep juga ini kemarin sebelahnya nggak ada, sebelah kiri waktu pertama dapet, tapi udah kita kasih. Walaupun copotan kan kita repaint dulu. Udah rapih, nggak kelopet-kelopet lagi. Untuk footstep depan juga sama. Kemarin pakai footstep yang variasi tapi udah jelek. Nah, jadi mendingan pakai standar aja kata ownernya biar supaya looknya kelihatan standar. Oke, mantap. Nah, untuk kaliper depan sudah, dan untuk bagian putus depan selang rem sudah, dan kaliper belakang. Untuk kaliper belakang sendiri juga sama. Kita menggunakan Brembo yang warna gold ya. Ini original bosku. Warna gold original, ini di harga plus bracketnya 3.300.000 ya. Itu Brembo 2 piston juga. Untuk belakang plus bracket CNC-nya itu di harga 3.300.000 supaya menserasikan posisi yang depannya. Mantap. Untuk pengereman dijamin mantap, jos. Sangat mendukung lah karena motor ini kebut. Nah, oke. Di sini juga teman-teman banyak yang nanya untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang sendiri karena ini udah menggunakan Brembo ya. Nah, kita ganti juga disnya. Ini menggunakan FM Racing ukuran 230 mm. Karena kalau pakai menggunakan 220 mm itu kenanya segini. Nah, jadi disnya cuma segini, ini jadi kenanya nggak full. Kalau kita menggunakan 230 mm, ini full banget. Tuh bekasnya pun kelihatan ya. Kenapa harus pakai 230? Karena kalau pakai 220 itu kalipernya ini bakal mentok ke velg. Nah, ini aja udah nipis nih. Nah, dari situ makanya kalau ganti Brembo velgnya masih standar itu harus menggunakan disk 230 ya supaya lebih maksimal. Oke, mantap.
Pokoknya motor ini mesinnya udah fresh dari stang seher kemarin. Itunya juga somplak, bagian as gear depan itu somplak udah kita ganti semua, udah kita bersihkan. Pokoknya udah rakit sedemikian rupa. Terus kabel bodi, aki, bagian kelistrikan ini udah normal semua ya. Pokoknya udah mantap. Motor ini udah siap gas dan udah diuji coba. Oke bosku. Nah, untuk bagian mesin itu aja yang kita ganti ya, bagian stang seher. Tapi ini karbunya juga ganti, membran juga ganti ya, banyak. Membrannya ini menggunakan Vipos 4. Terus karbunya menggunakan CPO ukuran 34, seger banget, nanti kita cek sound. Untuk bloknya udah kita porting biar supaya ngebut. Untuk radiator ini masih pakai bawaan yang lama, itu menggunakan radiator sepak, itu di harga 900 ribuan. Terus exhaust, nah exhaust ini yang paling utama bosku ya. Untuk exhaust sendiri kita menggunakan chambernya itu menggunakan Ahau yang 41 tapi yang big fall. Nah, jadi dan standar. Jadi kan ini mesinnya kan udah porting ya. Jadi kita menyesuaikan supaya powernya lebih dapat. Dan untuk silencernya kita menggunakan Arrow exhaust original Italy bosku ya. Untuk silencer plus chambernya itu di harga 4.700.000. Karena Ahau ini sebenarnya nggak ngeluarin chambernya aja harus seset ya. Jadi kita tetap beli seset, tapi saya jual chambernya saja dengan silencer Arrow-nya itu di harga 4.700.000. Oke bosku, mantap. Di motor ini udah bener-bener glowing. Bagian dalam juga udah bersih. Nanti kita coba buka. Kunci nih cukup. Oke bosku ya. Pokoknya di bagian dalam juga ini udah bener-bener bersih semua ya. Tuh bagian kulit joknya juga kita ganti. Kulit joknya menggunakan MB-Tech, terus udah kita rapihin joknya, busanya juga kita setel ya. Terus kunci-kunci ini juga kita ganti baru semua ya, karena kemarin itu udah parah lah. Nah jadi ininya udah bukan tadikan begini, udah pakai apalah itu kawat-kawat apa. Nah di sini juga bagian dalamnya udah bersih banget tuh. Nah, cakep ya, baut-bautnya udah kita detailing. Tuh dari botol oli samping baru, terus sekring-sekring, kabel bodi kita ganti baru semua. Pokoknya mantap, bersih luar dalam. Oke bang. Nah oke bosku. Pokoknya buat teman-teman yang punya bahan atau yang punya Ninja JTEK-nya, pengen ganteng seperti ini, boleh langsung hubungi WhatsApp kita atau admin kita 0852 6763 4756, atau mau order barangnya aja bisa. Nanti langsung kita amankan atau langsung kita respon dengan baik. Oke bosku, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga udah support selama ini, karena tidak ada dukungan dari teman-teman gak bakal jadi sekarang ini. Oke bosku, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Well.